Oke, teman-teman, kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dari Instagram RSUD Kabupaten Tangerang terkait podcast hari ini terkait meningitis TB. Jadi ini dokter ya, buat dokter salah satu atau keduanya kalau mau menjawab boleh. Ya, jadi pertanyaan yang pertama dari @herianti.ek ya. Tadi disebutkan kan terkait imunokompromis juga ya dok ya. Jadi kira-kira kalau misalnya imunokompromis salah satunya adalah HIV gitu. Kalau HIV itu pertama bisa nggak sih menyebabkan meningitis pertama? Terus yang kedua, apakah kalau misalnya si HIV ini dia sudah terkonfirmasi HIV, pengobatannya seperti apa? Oke, gitu. Boleh dari dokter Sang dulu atau dokter Pras dulu yang menjawab? Oke. Tadi kalau di awal-awal Dokter Pras kan tadi sudah menjelaskan, artinya kan ada yang rentan untuk terkena dengan penyakit-penyakit meningitis. Ya, untuk penderita-penderita TB gitu. Jadi demikian juga halnya di di meningitis gitu ya. Jadi yang jelas pasien dengan TB itu kan akan, kalau misalnya tidak ditangani dengan bagus, itu nanti akan bisa mengakibatkan meningitis TB. Terus kemudian memang seiring trennya memang angka penderita HIV yang semakin tinggi dan banyak banget sebenarnya yang kita temukan pada pasien-pasien dengan meningitis ternyata terkonfirmasi juga dengan HIV. Dan itu juga memang tadi dikatakan kan bahwa dengan kondisi pasien yang imunokompromis, daya tahan tubuhnya meningkat, sehingga banyak penyakit-penyakit oportunistik yang istilahnya kita temukan. Jadi penanganannya juga harus lebih spesifik lagi sih sebenarnya. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang seperti ini, dia terkonfirmasi dengan HIV, terus kemudian ada meningitis TB, terus kemudian ada dengan TB. Biasanya sih kita akan evaluasi secara keseluruhan. Ya kalau misalnya kondisinya bagus, ya mungkin bisa berbarengan. Tetapi kalau rata-rata yang masuk ke kita, pasien sudah dengan penurunan kesadaran, biasanya itu akan kita dahulukan pengobatan TB-nya dulu. Jadi pengobatan TB dengan kondisi meningitisnya. Terus nanti obat untuk spesifik untuk ARV biasanya nanti memang masih ada beberapa pandangan sih yang mengatakan ada yang 2 minggu sudah bisa dimulai, tapi ada yang 2 bulan sudah dimulai gitu. Tapi kalau kita memang ya kembali memang kita kondisi pasien. Jadi karena pasien memang datang penurunan kesadaran dengan kondisi yang jelek, misalnya. Jadi kita tetap menganut misalnya kondisi pasien stabil, obat TB kan udah langsung masuk di awal, baru nanti kita evaluasi kira-kira sudah bagus, baru nanti kita mulai dengan pengobatan ARV-nya. Mungkin muncul pertanyaan di kita, kenapa nggak dimulai dari awal aja gitu ya? Karena ternyata dari beberapa penelitian dikatakan memang karena begitu dimulai pengobatan ARV, terutama pada pasien-pasien dengan kondisi berat itu justru banyak efek samping yang merugikan. Karena kadang-kadang obat TB-nya juga sudah ada efek samping, terus kemudian nanti obat ARV-nya sendiri juga ada efek sampingnya, nanti malah kondisi pasien itu tidak bisa, malah makin drop. Jadi itu yang kita hindarin sih sebenarnya. Oke, Dokter Pras ada yang mau ditambahin, Dokter Pras? Sebenarnya dalam tata laksana HIV itu ada kolaborasi namanya. Setiap ada kita mendapatkan kasus HIV itu harus dievaluasi untuk TB. Jadi TB-nya harus cek. Begitu juga kalau kita ketemu kasus TB, kita harus periksa HIV-nya. Karena itu kedua-duanya sangat erat. Dan yang kedua, penyebab angka kematian utama pasien-pasien HIV itu adalah TB. Jadi TB-nya harus benar-benar dievaluasi. Nah, terus setelah itu yang dari data yang misalkan dari rumah sakit aja, hampir 30% pasien-pasien TB yang butuhkan perawatan rawat inap itu adalah pasien-pasien dengan HIV/AIDS. Dan itu gejalanya datang bukan dengan batuk, dengan sesek, datang kadang dengan lemes saja, atau gejala paru ya dok ya, dengan gejala yang lain. Yang datang ke dokter sahat dengan kejang, atau kadang nggak mau makan, atau cuma demam saja, sebenarnya itu
kalau TB, diagnosis TB kan awalnya harus ada batuk, pilek, tapi kalau dengan HIV kadang cuma gejala demam saja udah bisa masuk, oh ini dengan TB karena ada HIV-nya. Dan makanya itu dalam tata laksananya kalau misalkan sudah terdiagnosis TB HIV, kita utamakan pengobatan OAT-nya. Karena kalau OAT itu pertama sudah disampaikan dokter Sahat bahwa kalau OAT itu kita ada jangka waktu pengobatannya mau 6 bulan, 9 bulan, setahun. Nah kalau ARV kan long life, seumur hidup kan, selama dia itu untuk mengendalikan HIV-nya, mengendalikan virusnya, ARV-nya terus. Nah tapi kalau TBC kita bisa evaluasi. Nah sebenarnya tujuannya adalah biar kondisinya perbaikan. Nah nanti kalau misalkan sudah efek samping OAT-nya sudah minimal, efek samping lain-lain minimal, baiknya baru mulai dengan ARV-nya. Memang di pedoman boleh, seperti dokter Sahat sampaikan, di awal-awal pun juga sudah boleh dimulai. Tapi untuk mencegah reaksi imun yang berat, sebaiknya OAT aja. Kalau OAT sudah stabil, nggak ada efek samping, kadang bahkan bisa sampaikan OAT selesai baru dimulai ARV-nya. Kadang-kadang itu nanti akan meningkatkan kepatuhannya. Karena problem dalam penanganan pasien TB itu karena, apalagi dengan HIV ya, problem utamanya adalah kepatuhan. Makanya dalam penanganan TB itu ada namanya PMO. Kalau penyakit lain nggak ada PMO. Kalau TBC itu ada pengawas minum obat. Jadi harus diawasi, udah minum obat atau belum, jam berapa, nah itu ada pengawasnya. Nah harus dipastikan bahwa obatnya itu harus sesuai dosisnya. Pertama regimennya, obatnya pasangannya udah sesuai belum. Kalau misalkan harusnya 4 obat, cuman masuk 1 obat ya, risiko kegagalan tinggi. Yang kedua, selain dari jenisnya, dosisnya sudah sesuai belum. Kadang pasien kan HIV itu makan aja susah ya, apalagi banyak sariawan atau apa gitu, intake-nya kurang, pasti apalagi minum obatnya kan banyak gitu. Misalkan disuruh minum 4, kadang minum 1 aja gitu. Yang ada mah bukan sembuh, malah semakin menjadi-jadi, yang ada semakin tebal kumannya. Jadi makanya harus dipastikan jenis obatnya, regimennya sesuai, dosisnya sesuai, dan kadang jam. Kadang kalau problem pasien itu suka minum obat gitu. Tapi kalau ditanya, kadang terus kita evaluasi ternyata kok nggak, responnya nggak bagus. Awalnya bagus, TBC biasa awalnya. Terus 2 bulan, 3 bulan kok jadi meningitis. Tiba dirawat ketemu dokter Sahat. Ini hati sudah, obat-obat sudah. Kenapa sih? Ternyata saya dievaluasi, dosis regimennya sudah, dosisnya sudah. Ternyata jam. Pemberiannya ya dok. Suka-suka kadang misalnya, saya sudah minum obat tapi kadang pagi, besok siang, saya lupa harus kerja, keluar kota, kadang minumnya malam. Nah itu kan ada fenomena rise and fall, itu yang bikin kuman tidak tereliminasi sempurna. Jadi kadang harus dipastikan kalau pagi subuh ya subuh terus gitu, sampai ada namanya ambang batas minimal sehingga kuman itu bisa tereliminasi. Jadi kalau kita minum obatnya kayak gergaji gini, pasti dipastikan gagal. Itu makanya dipastikan minum obat bener, jamnya harus dipastikan sampai jam. Jadi nggak hanya harus pastikan minum, nanti hari ini pagi, besoknya maghrib. Nah ada jam yang kosong dapat itu kuman bisa bangkit lagi. Gitu. Rise and fall. Rise and fall. Jadi yang terus yang selanjutnya bahwa obat TBC itu beda sama infeksi biasa ya. Misalkan tipes itu cuma cukup 1 antibiotik ya, atau misalkan sifilis gitu 1 antibiotik. Nah kalau TBC itu harus multi drug, nggak bisa 1 OAT single rifampicin aja. Kalau dulu emang zaman kita belum, masih awal-awal belum standar itu, kadang orang dikasih INH seumur hidup, tapi itu sudah nggak boleh kan. Sekarang OAT itu harus multi, karena perangnya kuman TBC itu macam-macam. Ada yang aktif, ada yang dorman, ada yang sangat cepat membelah. Jadi diperlukan obat yang kombinasi, minimal 4 obat misalkan untuk yang sensitif ya. Jadi harus dipastikan semua regimen itu masuk. Kalau cuma maunya minum 1 aja, gagal. Sulit ya dok ya, benar. Okay. Karena memang tricky banget kalau kita ngomongin masalah TB ini, gitu ya. Apalagi ini meningitis TB ya, yang dimana bukan cuma dari paru doang, dari neurologis juga, kayak gitu. Oke, ini keren banget jawabannya. Selanjutnya kita next question ya dokter. Next question itu dari @Fitria Arisa. Dok, kira-kira meningitis itu menular nggak? Oke, boleh dijawab dari dokter Sahat atau dokter Pras dulu? Sok. Nah, dulu ya. Kalau gini, TB apapun jenisnya kan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa terinfeksi. Nah, TB itu sampai sejauh ini Kemenkes masih masukkan
infeksi menular ya. Walaupun sumber utamanya dia menular dari droplet atau airborne atau misalkan dari percikan, dahak atau misalkan ngobrol. Tetapi walaupun yang ekstra paru juga bisa menular. Contohnya kadang simbol ini, misalkan lymphadenitis TB. Ini kecil di sini. Terus tetapi karena hygiene-nya kurang, kebersihannya kurang, kadang ini dari 1 bisa jadi 2, bisa 3, bisa 4. Jadi kalau misalkan di kelenjarnya banyak namanya scrofluderma atau kelenjar TB banyak terjadi infeksi. Nah, itu sebenarnya makanya walaupun TB-nya ekstra paru, walaupun meningitis pasiennya nggak sadar, itu ada potensial tetap menularkan. Gitu. Jadi resiko penularan. Dokter Sat, ada yang mau ditambahkan? Oke, sama sih. Jadi sih sebenarnya yang membuat meningitis TB itu menular itu sih sebenarnya bukan meningitisnya ya dok ya, tapi kumannya ya dok ya. Jadi karena kuman Mycobacterium tuberculosnya itu yang menjadi penyebabnya. Jadi walaupun dia TB paru saja atau dia meningitis TB, kan dia kan penyebabnya kan sama-sama dengan Mycobacterium tuberculose. Cuman ya tempatnya ada yang di otak, terus tadi dikatakan sampai ke tulang belakang, sampai ke leher, sampai kemana-mana. Jadi kan ya kalau misalnya kita apa istilah isolasi, misalnya dari cairan otak, dari cairan yang di sini, misalnya yang di fungsi itu kan, kalau misalnya kita biarkan, tujuan kita kan sih sebenarnya biasanya dijumpai adanya kuman MTB-nya. Nah, jadi ya itu yang menular. Ya, tapi kalau misalnya meningitis yang lain, ya kalau kumannya tidak menular, ya mungkin dia tidak menular. Gitu. Penyebabnya juga ya dok ya meningitisnya. Lebih mudah ini. Kalau penyakit infeksinya misalkan DHF ya, itu harus butuh vektor. Contohnya apa? Nyamuk kan, Aedes atau malaria gitu butuh nyamuk Anopheles kan, atau misalkan cikungunya, atau misalkan kan atau Leptospira itu menular, tapi kan butuh vektor, butuh perantara, tikus ada. Nah, tapi kalau TB ini menularnya nggak usah pakai perantara, bisa suami istri, bisa ngobrol, dekat, hubungan ya dok ya. Cuman, makanya kadang harus pastikan PHBS-nya itu harus benar. Misalkan udah sakit, pakai masker, etika batuknya harus benar. Karena nanti kalau dia nggak perilaku hidup bersih, nggak mau pakai masker, nggak mau menjaga etika batuknya, nanti semua bisa ketularan. Serumah bisa kena semua. Atau misalkan anak-anak, misalkan di kantor pun juga bisa. Di pabrik, misalkan bayangkan di Tangerang ini banyak pabrik kan. Satu teman misalkan pegawai garment, TB batuk-batuk, tapi dia nggak mau berobat, nggak mau pakai masker, teman satunya bisa kena giliran aja tuh. Nanti produktivitas menurun, sering sakit, sering izin gitu. Karena penularannya itu terutama dari droplet itu ya, batuk, bersin. Jadi begitu dia dropletnya itu mengandung kumannya, itulah nanti yang bisa menyebar sekali bersin itu bisa jutaan ribuan kuman. Iya. Bahaya banget dan penyebarannya tuh mudah ya dok sebenarnya, apalagi kayak kita nih daerah kota ini kan memang padat penduduk ya gitu, jadi memang gampang banget tertular. Dan kita seringkali nggak tahu seorang itu sudah menjadi sakit atau belum. Karena kadang kita bisa kemana saja. Kalau zaman COVID kan dulu harus pakai masker, sakit diisolasi. Tapi kan TBC nggak ada. Jadi makanya itu kesadaran itu, apalagi penting sosialisasi itu sangat penting. Apalagi misalkan udah batuk-batuk, etika batuk udah nggak bisa pakai masker, menutup diri. Yang paling bagus ya segera berobat. Gitu. Dan itu mungkin yang membuat sampai sekarang eradikasi TB itu belum berhasil sampai sekarang ya. Benar-benar. Salah satu problem pikiran kalau waktu sekitar 2015, awal 2020 sebelum pandemi itu kita masih di peringkat kelima ya TBC, tapi sekarang kita sudah peringkat 2. Ini suatu keprihatinan sebenarnya ya. Misalnya di peringkat 1 itu India, terus peringkat kedua Indonesia. Tipikalnya memang pada penduduk-penduduk yang banyak penduduk ya, banyak penduduk, infrastrukturnya ya benar sih. Ya begitu juga berarti kalau misalnya memang kan ini penularannya dengan droplet ya dok ya, berarti memang kalau misalnya salah satu di antara keluarga kita atau teman-teman kita yang sudah terjangkit, kita juga harus sadar ya bahwa kita juga harus periksa gitu, bahkan satu keluarga harus diperiksakan gitu agar infeksinya nggak pingpong ya dok ya. Jadi udah yang satu sudah diobatin, ternyata yang satunya masih infeksi kayak gitu, jadinya malah tidak never ending stories gitu ya dok ya. Jadi istilahnya kalau di kementerian itu atau dari itu kontak tracing atau pelacakan kontak. Jadi
misalkan ada indeks, misalkan bapaknya sakit, nanti di rumah itu berapa orang, misalkan ada suami, istri, anak, mertua, semua nanti di tracing. Nanti tracing, ada yang misalkan ada setelah di trace, nanti kalau memang batuk-batuk cek dahaknya, kalau enggak nanti dicek mantuknya sudah terinfeksi apa belum. Kalau misalkan balita, kalau balita nggak harus, kalau yang nggak sakit langsung bisa dikasih profilaksis pencegahan. Nah misalkan yang ada keluhan dites, kalau positif ya diobatin juga gitu. Namanya kontak, jadi lapor ke puskesmas atau puskesmas terdekat, nanti biasanya di tracing. Biasanya di keluarga terdekat atau bisa 5 sampai 10 anggota keluarga nanti dilacak. Jadi memang sudah ada programnya juga ya, tracing gitu. Oke, last but not least, question from @Naufalsitki ya. Kira-kira dok mau tanya, ada nggak sih pencegahan untuk meningitis atau mungkin dari TBC, kuman TBC? Boleh dijawab? Ya, kalau pencegahan, kalau meningitis secara umum sudah ada dokter ya. Misalkan kalau kita mau umroh itu kan vaksin meningokal. Ini kan banyak. Faktor jantung mereknya ya, meningokal dan lain-lain. Nah, khusus untuk spesifik TB sebenarnya sudah ada vaksin BCG, namanya kuman yang dilemahkan, dan itu dimasukkan. Tapi BCG itu sudah kuno banget. Mungkin usianya sudah hampir lebih dari 120 tahun. Nah, waktu itu, kuman BCG ini, tetapi tujuannya adalah menghindari dari infeksi TB yang berat, terutama diberikan pada balita. Anak-anak misalkan baru lahir itu seminggu atau 2 minggu atau maksimal 1 bulan divaksin BCG, kan ada skar BCG biasanya di paha atau di lengan, itu biasanya divaksin BCG. Tetapi dengan dinamika yang sekarang itu kadang vaksin itu pasti potensinya sudah menurun. Makanya WHO sudah mulai mengembangkan vaksin untuk dewasa. Nah, tetapi masih belum bisa di launching, saat ini masih dalam fase penelitian. Di Indonesia masih sedang diteliti untuk di Indonesia. Sebenarnya di global sudah ada, tetapi untuk yang region Indonesia masih ongoing. Ya mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan udah bisa untuk yang vaksin. Agar cepat berkembang pesat ya dok ya untuk pengobatan dan pencegahan ini. Oke, mungkin dokter Sahat ada yang mau tambahin? Jadi kalau untuk meningitis TB-nya sendiri, jadi kalau misalnya kita bicara konsep meningitis TB, gitu. Jadi kan biasanya kan memang meningitis TB itu kan seperti yang saya katakan di awal, pasti biasanya sudah ada gejala-gejala saluran nafasnya. Jadi memang kita itu sih sebenarnya harus aware dengan kondisi kita. Kalau misalnya ternyata ini saya udah batuk lama, udah ini misalnya tuh kan, seperti yang disarankan tadi ya kan, terus langsung pemeriksaan. Kalau misalnya sudah terdiagnosis TB, ya kita memang harus, yaitu pengobatan yang tadi konsisten, berkesinambungan. Ada memang prinsip-prinsip pengobatan TB-nya itu ya memang harus betul-betul dilakukan gitu. Pengalaman kita kan beberapa pasien ngakunya sih sudah selesai pengobatan TB. Itu ya, ngakunya sudah selesai pengobatan TB. Kalau saya sih selalu berpesan, misalnya kalaupun misalnya dia didiagnosis TB, terus kemudian dia sudah menjalani pengobatan TB, misalnya paket 6 bulan, misalnya dia sudah mendapat pengobatan TB. Sebelum muncul meningitis TB, harusnya kan pasti sudah ada gejala-gejala awal. Misalnya harusnya kan kalau misalnya ternyata dia masih batuk, ternyata kadang-kadang kok masih sesak. Kalau saya sih sarankan memang harusnya pemeriksaan rutin ke dokter paru. Jadi jangan misalnya karena TB udah sembuh dalam arti pengobatan TB-nya selama 6 bulan sudah selesai. Tapi kan harus dipastikan juga sembuh itu harus terbebas juga dari gejala-gejalanya. Evaluasi pengobatannya itu. Jadi bukan hanya sembuh selesai makan obat 6 bulan, tetapi selesai makan obat 6 bulan terus kemudian dievaluasi bahwa memang ya tidak ada gejala-gejala yang muncul. Atau kadang-kadang 1-2 bulan setelah pengobatan selesai, mungkin kan gejala aman, pasien sudah mulai bagus misalnya, tapi setelah makin ke depannya misalnya sudah mulai ada gejala-gejala awal, periksa kembali lagi. Karena rata-rata yang begini ya mungkin kan ada pengobatannya seperti yang tadi katakan, jadwalnya yang zigzag lah, apa segala macam, jadi mungkin kumannya mungkin ada yang resisten. Kan sebenarnya kuman-kuman yang ini sih sebenarnya nanti yang akhirnya menyebar ke otak, terus kemudian di otak dia berkembang biak malah muncul jadi meningitis. Jadi concernnya itu pasien meningitis baik sudah mendapat pengobatan ataupun misalnya
sudah selesai pengobatan, ya tetap harus berhati-hati, jaga kondisi, lakukan pemeriksaan secara teratur supaya untuk mencegah nanti menjadi meningitis TB. Ya, oke. Aduh, keren banget ini ya jawaban-jawaban dari narasumber kita ini, dari Dokter Sahat maupun Dokter Pras. Ini menarik banget ya, karena ini meningitis TB ini adalah salah satu penyakit yang masih belum diketahui secara luas oleh masyarakat kayak gitu ya, masih disepelekan kayak gitu. Jadi ini tadi sudah kita bahas perihal meningitis tadi, apa aja sih gejalanya, terus ternyata pengobatannya itu juga perlu dilakukan konsisten, kepatuhan, bahkan setelah kita minum obat pun kita tetap harus evaluasi pengobatan gitu, bukan berarti itu sudah selesai secara sepenuhnya. Dan ini juga menjadi pengingat buat kita semua bahwa penyakit itu adalah masih di antara kita semua. Ini adalah fenomena. Tetap harus aware untuk kita, untuk keluarga terdekat maupun orang terkasih kita. Jadi kita juga harus aware. Jadi agar pengobatannya tepat waktu dan bisa perkembangan perbaikan terhadap penyakitnya, agar tidak sampai terjadi penurunan dan bahkan sampai kematian. Oke, cukup sekian mungkin dari kami semua. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita akan tutup sampai di sini. Terima kasih semua Sobat Ngopi semuanya.